Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sedang menyaksikan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman sedang, karena ini bulan puasa ya, untuk teman-teman yang sedang menjalankan bulan puasa, semoga ibadah puasanya lancar dan diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan hukum acara pidana dari proses laporan aduan sampai dengan penyidikan, selesainya penyidikan. Nah, tentu menarik ketika kita membicarakan hukum acara pidana karena hal ini sering sekali kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman sekalian. Jadi dari mulai laporan dan aduan, berarti kita mulai dari tahap penyelidikan, teman-teman. Jadi penyelidikan itu apa sih? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ya, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dimaksud undang-undang ini adalah KUHP itu sendiri, teman-teman ya. Dan siapa yang akan melakukan penyelidikan itu adalah penyidik. Penyelidik. Siapa itu penyelidik? Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Jadi ada pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, yang diberi wewenang oleh KUHP ya. Jadi minimal untuk pangkat dari seorang pejabat polisi itu sendiri adalah barada, teman-teman. Jadi barada sudah dapat melakukan penyelidikan, teman-teman. Teman-teman, dalam proses penyelidikan ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama itu adalah menerima laporan dan aduan, teman-teman. Jadi laporan dan aduan ini berbeda. Laporan adalah pemberitahuan yang dikarenakan hak dan kewajiban seorang terhadap pejabat yang berwenang. Jadi bedanya dengan laporan aduan adalah misalkan laporan itu setingkat lebih bawah daripada aduan. Aduan itu adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan terhadap pejabat yang berwenang. Jadi kalau laporan itu karena dikarenakan hak dan kewajiban, sementara aduan itu adalah pemberitahuan disertai permintaan. Jadi ada penekanan di sana di dalam aduan itu. Yang kedua, tugas dari penyidik adalah mencari atau menemukan barang bukti, sehingga barang bukti permulaan dan sehingga dapat dilihat bahwa memang ada suatu peristiwa tindak pidana sebagaimana laporan atau aduan yang dilaporkan atau diadukan. Lalu yang ketiga adalah melakukan penghentian penyelidikan karena memang dirasa bahwa sudah tidak dapat dibuktikan adanya tindak pidana itu, tidak ada bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Yang keempat adalah melakukan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab di depan hukum. Jadi ada tindakan-tindakan yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh penyelidik. Tujuan dari penyelidik ini adalah, teman-teman, penyelidikan ini adalah untuk menemukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana itu. Itu saja, teman-teman. Untuk melihat apakah di sana ada betul tindak pidana atau tidak. Kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup, berarti sudah dapat dikatakan itu ada terjadi suatu tindak pidana, maka dapat dilakukan proses penyidikan, teman-teman. Itu saja tugas dari penyelidikan. Inti dari penyelidikan itu adalah mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sebenarnya itu, teman-teman. Dan juga tentu mencari barang bukti sehingga dapat dikatakan bukti permulaan sehingga tindak pidana itu terang. Lanjutkan dengan proses penyidikan, teman-teman. Ya, penyidikan itu apa? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi ada dua tujuan, bisa kita katakan tujuan dari penyidikan. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan barang bukti yang sudah dikumpulkan ini membuat lebih terang tindak pidananya. Tadi penyelidikan menemukan satu peristiwanya. Nah, di penyidikan dicari lagi nih bukti-buktinya, bukti yang lebih kuat, bukti tambahan bukti
Nah, nanti dengan itu membuat lebih terang lagi bahwa memang benar-benar terjadinya suatu tindak pidana itu. Serta di sini juga akan ditemukan nanti tersangkanya, teman-teman semua. Ya, lalu siapa yang akan melakukan penyidikan? Jadi penyidik, siapa penyidik? Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi bukan hanya pejabat polisi, tapi juga ASN dapat melakukan penyidikan, teman-teman. Ada 4 tahap yang dilakukan dalam proses penyidikan guna mencari barang bukti, melakukan pemeriksaan, menghadirkan saksi, menanyakan tersaksi dan sebagainya, ataupun mendatangkan ahli yang berkaitan dengan proses ini. Ada 4 tahapan. Yang pertama, penangkapan, teman-teman. Penangkapan, ya, secara simpel penangkapan itu adalah pengekangan sementara terhadap kebebasan dari seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana ini atau tersangka itu. Jadi dilakukan penangkapan. Berapa lama? Penangkapan itu hanya dapat dilakukan dalam waktu 1 hari, teman-teman. Jadi dalam waktu 1 hari itu 24 jam. Setelah itu penangkapan, apabila memang masih dibutuhkan waktu untuk mencari barang bukti ataupun melakukan pemeriksaan, maka dilakukan tahap kedua, ini penahanan, teman-teman. Jadi penahanan ini adalah penempatan dari tersangka ini di suatu tempat. Itulah secara simpel penahanan itu, teman-teman. Jadi waktu penahanan ini 20 hari, dan apabila nanti memang masih dibutuhkan waktu pemeriksaan dapat dimintakan oleh penuntut umum dilakukan penahanan selama 40 hari. Jadi total 60 hari. Nah, ketika sudah 60 hari dilakukan penahanan untuk mencari barang bukti, untuk melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, maka harus dilepas ketika sudah 60 hari dilakukan penyidikan. Yang ketiga, ada proses penggeledahan, ya. Penggeledahan, ini proses di mana penyidik memasuki rumah atau melakukan pemeriksaan badan, ya, atau penggeledahan badan. Nanti dilakukan pemeriksaan untuk mencari barang bukti, baik masuk ke rumah ataupun tempat-tempat yang dimana tersangka ini pernah berada di sana. Itulah penggeledahan. Lalu setelah itu ada penyitaan, teman-teman. Penyitaan itu adalah proses pengambil alih suatu barang yang semulanya berada di tangan tersangka dipindah tangankan atau beralih tanggung jawabnya kepada penyidik guna proses pembuktian dan pemeriksaan. Setelah itu semua dilakukan dan sudah semua cukup, maka dilakukan pengajuan ke penuntut umum. Setelah penuntut umum melakukan penerimaan, maka sudah selesai proses penyidikan, teman-teman. Jadi selesainya proses penyidikan adalah ketika tanggung jawab tersangka dan itu sudah diterima oleh penuntut umum. Itulah penjelasan sekilas saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.